Itu tadi amazing banget ya, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Ini bukan cuma kedokteran tapi juga space science ya, iya nggak sih? Tadi saya coba pengen satu pertanyaan sebelum nanti juga ada sisi pertanyaan, sesi tanya jawab. Ini ternyata kalau kita lihat dari materi omics tadi ya, bagaimana struktur tubuh nantinya akan berpengaruh di luar angkasa. What if? Bagaimana jika orang-orang yang mempunyai, let's say, hypertension di bumi ini, itulah orang-orang yang nantinya bisa hidup sehat di luar sana. Mungkin ya, mungkin saja teman-teman di sini yang punya hipertensi, jangan khawatir. Anda adalah orang-orang terpilih untuk hidup di luar angkasa dan hidup normal. Begitu mungkin ya. Baik. Pemateri kedua kali ini akan berkaitan langsung dengan yang tadi diceritakan. Topik pertama, kalau tadi diceritakan bagaimana manusia bisa ke luar angkasa dari sisi kedokterannya. Nah, yang kedua adalah, pertanyaannya adalah, di mana kita akan tinggal berikutnya? Apakah di atau di Kita langsung saja belajar langsung dari pemateri kita. Ini juga sahabat saya dari luar astronomi begitu ya. Saya akan panggilkan Bapak Ferry M. Simatupang, SSI MSI. Beliau adalah dosen studi astronomi MIFA ITB yang akan membawakan materi mencari rumah kedua manusia di alam semesta. Kita panggilkan Pak Ferry, silakan. Jadi selain beliau adalah dosen astronomi, beliau juga adalah pemerhati UFO, teman-teman. Ya, alien dan UFO. Ini menarik banget ya. Nanti kita bisa coba tanya-tanya langsung sama Pak Ferry setelah beliau memaparkan materinya. Silakan Pak Ferry. Oke. Selamat siang. Saya akan membicarakan topik terkait dengan mencari rumah kedua manusia di luar bumi. Nah, ini saya ingin mulai dengan sebuah quote di slide berikutnya. Ini sering digunakan, sering disitir oleh mereka yang bicara tentang penjelajahan antariksa, yang mengatakan bahwa bumi itu adalah seperti buayan untuk bayi, di mana kita aman, nyaman, terjamin untuk kemanusiaan, untuk manusia. Bumi itu seperti itu, seperti buayan bayi. Tapi kita tidak bisa berharap selamanya bayi itu akan ada di dalam buayan tersebut. Ada satu saat di mana dia akan keluar dari buayan tersebut. Nah, kita manusia saat itu adalah ketika kita mulai keluar dari bumi. Oke, next. Jadi ketika kita mencoba mencari bumi yang kedua, yang pertama kita dalam bayangan kita tentunya bumi yang kedua itu harusnya mirip seperti bumi. Karena kita tahu bumi yang kita tinggali saat ini adalah sebuah planet yang nyaman bagi kita. Jadi kalau misalnya kita mau dapat jaminan rumah kedua kita sama nyamannya, di antara berbagai macam kemungkinan, maka kita berharap kita mencari bumi kedua kita, rumah kedua kita itu adalah suatu tempat, suatu planet yang mirip seperti bumi. Next. Jadi sekarang kalau kita lihat bagaimana kita menyatakan mirip itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara dalam sains agak susah kalau kita bilang sekedar mirip. Miripnya seberapa? Mirip banget atau agak-agak mirip atau sedikit mirip atau ya boleh deh mirip-miripannya. Dalam sains kita nggak bisa bicara secara kualitatif seperti itu. Dalam sains ada angkanya. Jadi sekarang bagaimana kita menyatakan dalam angka kemiripan sebuah planet itu dengan bumi. Jadi istilahnya kita mengkuantisasi.
mengkuantisasi, kita berikan nilai untuk menyatakan kemiripan dengan bumi. Jadi kalau misalnya kemiripannya 0, berarti nggak mirip sama sekali. Kalau kemiripannya 1, berarti persis seperti bumi. Kalau kemiripannya 0,5, berarti ya kira-kira kalau 0,5 berarti kan setengah. Jadi setengah mirip bumi. Jadi kuantisasi. Nah di dalam astronomi misalnya, kalau kita lihat next, kita bisa melakukan kuantisasi ini dengan memperhitungkan 4 faktor sebagai berikut. Data radius dari planet, kemudian densitas dari planet, kerapatan planet. Kerapatan planet nanti akan menentukan radius, dan kerapatan akan menentukan percepatan gravitasi yang kita rasakan di permukaan. Seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Melissa tadi, yang mengatakan bahwa 9,8 meter per detik kuadrat percepatan gravitasi bumi yang kita sering tidak sadar. Nah, itu ditentukan dari 2 hal ini. Kemudian kecepatan lepas dari permukaan planet dan temperatur permukaan. Temperatur permukaan ini nanti akan menentukan temperatur yang nyaman. Yang tadi juga sudah disinggung. Berapa tadi? Sekitar 24 derajat Celcius. Nah, jadi dengan memperhitungkan 4 faktor ini, kita coba melakukan kuantisasi. Kita coba menghitung berapa angka kemiripannya dengan bumi dari planet-planet yang lain. Jadi kita bisa lihat misalnya, next, bagi yang tertarik, kalau ada yang tertarik yang nanya, saya akan tunjukkan slide ini. Tapi untuk pembicaraan kita mungkin ini terlalu teknis, matematiknya kita next saja. Kemudian kita coba terapkan dalam tata surya kita, seberapa mirip planet-planet dalam tata surya kita, seberapa miripnya dengan bumi. Jadi di sini kita lihat misalnya Merkuri atau Merkurius. Lihat yang AC-nya. Tadi AC tadi kan Earth Similarity Index atau indeks kemiripan dengan bumi. Kalau AC-nya sama dengan 1, berarti persis seperti bumi. AC-nya 0, sama sekali tidak mirip seperti bumi. Kalau kita lihat misalnya Merkurius, AC-nya 0,6. Jadi kita bisa katakan bahwa Merkurius itu kira-kira 60% mirip seperti bumi. Kemudian Venus hanya 44% atau 0,44. Kemudian bumi tentu saja AC-nya 1, karena bumi yang menjadi model kita. Kemudian Mars AC-nya 0,7. Artinya kemiripan Mars itu dengan bumi 70%, dan ini adalah angka yang tertinggi di dalam tata surya kita. Jadi dalam tata surya kita, planet yang paling mirip seperti bumi itu adalah planet Mars. Seberapa miripnya? Nah, kalau pertanyaan tadi kan, kalau kita bilang pakai bahasa sehari-hari dengan kualitatif, mirip banget. Yang lain agak-agak mirip, yang itu mirip. Tapi kan kita nggak dapat gambaran seberapa miripnya itu. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat dengan kuantisasi tadi, Mars 70% mirip seperti bumi. Planet-planet yang gas, ini lebih kecil lagi. Jupiter hanya 29% atau 0,29. Saturnus hanya 25%. Uranus lebih kecil lagi 19%, dan Neptunus hanya 18%. Jadi kalau misalnya dalam lingkup tata surya kita, maka pilihan yang paling masuk akal, yang kalau misalnya yang suka Star Trek, logical, yang paling logis pilihan kita, seperti yang biasa Mr. Spock katakan, the logical pilihan kita adalah Mars, karena dia yang paling mirip seperti bumi kita dibandingkan planet-planet yang lain. Next. Jadi sekarang kalau kita lihat, oke, itu tata surya. Bagaimana dengan planet-planet lain yang sudah mulai banyak kita temukan di antariksa sana, di bintang-bintang yang di sekitar kita? Data dari satu sumber katalog yang saya cek sampai tadi pagi, 4 Oktober 2025,
total eksoplanet yang sudah ditemukan dan sudah dikonfirmasi, sudah dipastikan benar datanya, itu ada 6.105 eksoplanet. Nah tentunya dalam bayangan kita, kalau misalnya eksoplanetnya banyak, mungkin pilihan kita lebih banyak. Mungkin ada yang lebih mirip dibandingkan Mars, kemiripan Mars terhadap Bumi. Nah, jadi dalam eksoplanet yang sudah ditemukan ini, ada 6.105, totalnya ada di dalam 4.571 sistem. Jadi sampai saat ini kita tahu ada 4.571 sistem seperti tata surya kita yang memiliki planetnya 8 buah yang sudah kita deteksi, itu ada 1, yang 7 ada 2 sistem, yang 6 ada 14 sistem dan seterusnya. Yang planetnya baru kita deteksi 1, mungkin hanya 1, tapi mungkin juga planet yang lainnya belum terdeteksi, itu ada 3.560 sistem. Jadi kalau misalnya kita mau sekedar pilih-pilih, pilihan kita banyak. Cuman masalahnya tadi kan yang kita inginkan adalah planet yang dimana kita manusia bisa tinggal dengan nyaman. Next. Jadi kalau kita mencari rumah kedua kita di luar dari tata surya kita punya eksoplanet tadi. Sekarang bagaimana cara kita memilihnya? Kita bisa mencari eksoplanet yang kita harapkan bisa menjadi rumah kedua kita. Itu mestinya memiliki lingkungan yang nyaman bagi kita untuk hidup, untuk tinggal, untuk beraktivitas. Dan eksoplanet itu harus berada dalam satu wilayah yang kita namakan sebagai habitable zone. Atau dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai zona layak huni. Atau habitable zone. Kalau misalnya yang banyak membaca buku atau artikel dalam bahasa Inggris, kadang-kadang sering disebut sebagai Goldilocks zone. Goldilocks itu kalau misalnya Bapak Ibu yang suka membacakan cerita buat anak-anaknya, itu cerita tentang Goldilocks yang makan bubur ya, kalau misalnya ini terlalu dingin nggak enak, terlalu panas nggak bisa dimakan. Oh yang ini hangat, nyaman, ini yang paling cocok. Nah kita cari planet yang seperti itu. Jangan yang terlalu dingin. Kita tidak bisa beraktivitas seperti hidup di kutub, sulit sekali. Jangan terlalu panas. Kita bisa mati kepanasan. Kita akan sulit sekali untuk beraktivitas di tempat seperti itu, bahkan membahayakan, bisa berakibat fatal. Tapi kita cari yang hangat seperti di bumi. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat next, habitable zone ini bisa kita definisikan kira-kira seperti ini. Habitable zone itu adalah satu wilayah di mana kalau misalnya kita punya planet mirip seperti bumi, kemudian kalau planet yang mirip seperti bumi itu kita letakkan di wilayah tersebut, maka pada planet itu akan tumbuh kehidupan. Tapi kalau planet yang seperti bumi ini kita letakkan di tempat yang bukan habitable zone, maka tidak ada kehidupan yang akan tumbuh, tidak ada makhluk yang akan hidup, yang akan tumbuh berkembang dari anorganik menjadi organik, menjadi kehidupan sederhana, bersel satu, tumbuh kompleks sampai menjadi makhluk berteknologi seperti kita. Tidak akan mungkin terjadi kalau planetnya berada di luar habitable zone. Nah, bumi kita menumbuhkan kehidupan. Dari mana kita tahu? Kita adalah salah satunya. Nah, jadi bumi kita berada di habitable zone. Oke, berikutnya, next, kita lihat habitable zone ini, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi habitable zone? Faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi sebuah lingkungan itu nyaman bagi kehidupan sehingga kehidupan bisa tumbuh dan berkembang. Ada faktor pertama, evolusi, usia, dan aktivitas bintang pusat. Evolusi bintangnya jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Usianya bisa cukup panjang sehingga memberikan kesempatan untuk tumbuh kehidupan. Kemudian
aktivitas bintang pusatnya jangan terlalu sering terjadi ledakan pada bintang. Kalau terjadi ledakan terlalu sering, nanti ini akan membuat kehidupan sulit untuk tumbuh. Itu yang pertama. Faktor berikutnya planetnya. Planetnya harus punya atmosfer yang dengan kriteria tertentu, mempunyai magnetosfer tertentu. Magnetosfer ini akan melindungi kita dari radiasi antariksa seperti yang dibicarakan sebelumnya tadi. Kemudian jarak planet ke bintang pusat juga jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, supaya temperaturnya hangat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian faktor yang ketiga, kestabilan sistem keplanetan. Jadi di sini kita lihat tidak semua sistem keplanetan itu artinya ada bintang dan ada planet yang mengitari bintang tersebut. Tidak semua sistem bintang itu memiliki sistem yang stabil. Nah, kalau misalnya tidak stabil, kehidupan baru tumbuh dikit, nanti ada gangguan ini mati lagi. Jadi sulit untuk bisa berkembang. Jadi kita perlu sistem yang stabil. Kemudian faktor yang keempat, ini letaknya di dalam galaksi. Letaknya harus berada di tempat yang nyaman. Nyaman nanti akan kita lihat dalam habitable zone galaktik. Jadi tidak semua tempat di dalam galaksi itu aman bagi makhluk hidup bisa tumbuh. Kalau terlalu dekat ke pusat galaksi berbahaya, terlalu jauh itu sulit berkembang, sulit untuk tumbuh, sulit untuk terbentuk. Oke, next kita lihat habitable zone ini sebenarnya adalah irisan interseksi, irisan dari dua buah wilayah. Yang pertama yang kita sebut sebagai circumstellar habitable zone, kemudian yang kedua galactic habitable zone. Circumstellar habitable zone ini artinya habitable zone yang didefinisikan oleh keadaan di sekitar bintang. Sedangkan galactic habitable zone ini habitable zone yang berkaitan dengan posisinya di dalam galaksi. Jadi kalau kita lihat misalnya next untuk circumstellar habitable zone ini, yang cincin yang berwarna-warni ini habitable zone. Makin kecil massa bintangnya, maka habitable zone-nya makin sempit dan makin dekat ke bintang. Makin besar massa bintangnya, habitable zone-nya makin lebar dan makin jauh dari bintang. Jadi kalau berada di dalam ini terlalu panas, kalau berada di luar terlalu dingin, di dalam habitable zone hangat. Ini berlaku untuk bintang-bintang dengan massa yang berbeda-beda. Nah, next, kalau kita lihat eksoplanet yang tadi 6105 tadi, itu memiliki konfigurasi yang beda-beda. Ada yang selalu berada yang warna hijau itu adalah habitable zone. Ada habitable zone yang ada planet yang kita lihat eksoplanet yang selalu berada di dalam habitable zone. Berarti dia selalu panas. Selalu panas, air tidak bisa berada dalam bentuk cair, maka tidak bisa menumbuhkan kehidupan. Karena air menjadi faktor yang sangat penting bagi tumbuhnya kehidupan. Tapi kalau di tempat seperti ini, di yang kanan atas, kiri atas, pojok kiri atas, air akan menjadi uap. Jadi tidak bisa tumbuh kehidupan. Kemudian yang kedua, kiri atas, yang tengah atas, ini yang selalu berada di dalam habitable zone. Ini yang ramah bagi kehidupan. Yang ini selalu berada di luar. Kalau ini di bagian dalam, ini di bagian luar. Berarti air selalu berada dalam bentuk es. Karena terlalu dingin, sehingga tidak bisa terjadi reaksi biokimia yang akan mengawali kehidupan. Jadi yang seperti ini terlalu dingin, ini terlalu panas, yang ini hangat. Tapi bisa juga sistemnya seperti ini. Dia panas, tapi kemudian hangat. Airnya menguap, kemudian menjadi cair. Menguap lagi menjadi cair. Dan ini tentu saja lingkungan yang terlalu drastis perubahannya tidak akan sangat-sangat sulit, bahkan tidak mungkin kehidupan akan muncul di tempat seperti ini.
ada yang keluar masuk, bahkan dingin, airnya menjadi es, kemudian menjadi air, cair, kemudian menjadi uap. Ini juga tidak bisa menumbuhkan kehidupan. Atau yang ini, cair tapi kemudian jadi es. Cair kemudian jadi es. Nah, jadi ada berbagai macam konfigurasi. Yang kita butuhkan adalah sistem yang seperti ini. Nah, next kita lihat itu tadi circumstellar habitable zone. Jadi habitable zone yang ditentukan oleh posisinya di dalam sistem keplanetan. Jadi seberapa jauh planetnya dari bintangnya. Karena circumstellar habitable zone tadi ditentukan oleh posisinya di dalam sistem tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang kedua tadi galactic habitable zone. Galactic habitable zone ini terkait dengan posisinya di dalam galaksi. Jadi tidak semua bintang-bintang itu bisa menumbuhkan kehidupan. Walaupun bintangnya dari kriteria yang tadi diberikan semuanya masuk kecuali yang nomor 4. Misalnya dia berada terlalu dekat ke pusat galaksi, maka kehidupan juga tidak bisa tumbuh. Terlalu jauh juga tidak bisa tumbuh. Ini bisa kita lihat pada slide berikut. Next, konsep terkait dengan galactic habitable zone ini. Ini pertama kali digagas tahun 91 oleh Guillermo Gonzalez dari Iowa State University dan Donald Brownlee dan Peter Ward. Jadi ada jarak tertentu dari pusat galaksi yang optimal bagi kehidupan bisa tumbuh. Bintang-bintang yang berada dalam cincin ini adalah bintang-bintang yang bisa berpotensi dalam sistemnya menumbuhkan kehidupan. Tapi tadi nanti planetnya harus berada pada jarak tertentu dari bintang itu. Jadi kombinasi kedua circumstellar habitable zone dan galactic habitable zone ini yang kita sebut sebagai habitable zone. Nah, jaraknya sekitar 23.000 sampai 29.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Jadi kalau kita lihat next di slide berikutnya, kenapa ada jarak optimum? Nah, kalau terlalu dekat dengan pusat galaksi, bintang-bintang itu terlalu berdekatan jaraknya. Nanti ketika bintangnya masanya besar, dia mati dengan cara meledak, menjadi supernova, menjadi galaxy ray burst, dan ada radiasi berbagai radiasi yang lainnya. Ini membuat lingkungannya tidak aman bagi kehidupan. Kalau misalnya ada bintang yang masanya besar, dekat dengan matahari kita, kalau misalnya bintangnya meledak, mati dengan cara meledak menjadi supernova, maka bintang ini akan menghasilkan radiasi sinar gamma dan sinar X yang akan membuat planet kita steril dari kehidupan. Jadi kalau terlalu dekat dengan pusat, terlalu ramai, terlalu banyak ancaman dari peristiwa radiasi, ledakan bintang dan lain-lain. Oke, berarti makin ke arah pinggiran galaksi, jarak bintang makin jauh antara satu sama lain. Tapi kenapa yang bagian luar ini juga tidak bisa menumbuhkan kehidupan? Kalau terlalu luar, materi pembentuk planet itu berkurang. Jadi ada semacam evolusi kimiawi di dalam galaksi kita, di mana unsur-unsur yang membentuk planet makin ke arah pusat itu makin banyak. Karena banyak bintang yang tadi mati, bintang mati dia akan ketika dia berproses dari dia lahir sampai mati, dia menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat dari hidrogen dan helium. Ketika dia meledak, dia memperkaya daerah sekitarnya. Terbentuk yang lain, mati, meledak, makin kaya lagi. Kalau di sini kan bintang-bintang itu agak jauh jaraknya, sehingga secara kimiawi bahan yang membentuk seperti planet kita terbentuk dari apa? Paling banyak ada silikon, ada oksigen, atau yang beratnya ada besi, nikel. Di bagian pusat materialnya banyak, di bagian pinggirannya materialnya kurang. Sehingga kalau di pinggiran, maka kita sulit mengharapkan terbentuk planet seperti bumi. Jadi yang optimal itu adalah yang di dalam cincin ini. Tidak terlalu ramai,
tapi materialnya banyak. Di sini terlalu banyak, di sini sangat aman, tapi nggak ada material. Di sini materialnya melimpah, tapi tidak aman. Nah, ini yang optimal. Nah, bagi teman-teman yang senang dengan Star Trek misalnya, coba lihat peta galaksi di mana letak berbagai macam kebudayaan alien itu. Tidak ada yang terlalu jauh dari pusat galaksi, tidak ada yang terlalu dekat dari pusat galaksi. Tapi semuanya berjarak tertentu dari pusat galaksi di dalam cincin Galactic Habitable Zone ini. Oke, next. Jadi ini saya ambil contoh Kepler 90. Dia memiliki 8 buah planet. Salah satu planetnya berada di dalam habitable zone. Ini planetnya terlalu panas, terlalu dekat dengan bintangnya. Yang warna hijau ini habitable zone. Nah, jadi kita bisa berharap tapi tidak bisa dipastikan di daerah ini mungkin ada tumbuh kehidupan. Mungkin bukan di planetnya, bisa jadi di satelitnya, di bulannya. Bisa jadi juga seperti itu. Oke, sekarang kita lihat next. Jadi semua planet yang kita lihat tadi ada 6105 tadi, itu sebenarnya hanya hasil dari pengamatan kita pada daerah kecil di dalam galaksi kita yang sangat luas. Jadi hanya sekitar di sini, ada sebagian sedikit ke arah sini, dan ada sebagian sedikit di arah sini. Jadi masih banyak bintang-bintang yang belum kita amati, yang mungkin ada lebih banyak lagi planet-planet yang nanti akan kita temukan di masa depan. Jadi kita bisa berharap kalau misalnya di antara 6105 bintang tadi, eksoplanet tadi, mungkin belum ada yang mirip seperti bumi. Tapi kalau dari perhitungan, dari statistik, di dalam galaksi kita yang berisi sekitar 400 miliar bintang ini, ada lebih banyak planet dibandingkan bintang-bintangnya. Jadi kalau menurut saya ini hanya menunggu waktu. Kalau sekarang belum ada yang mirip seperti bumi, kita tunggu waktu 5, 10, 15, 20 tahun lagi, kita akan segera menemukan planet yang mirip seperti bumi. Oke, kita lihat sekarang, next. Dalam zaman modern sekarang ini, perkembangan AI ini begitu pesatnya, dan di dalam astronomi AI juga kita gunakan untuk mencari planet-planet ini. Terutama kalau sekarang karena kita sudah menemukan ada planet, sekarang kita cari planet yang mirip bumi. Jadi sebelum eksoplanet pertama kali ditemukan, planet yang mengitari bintang lain, sebelum planet-planet itu ditemukan, kita masih spekulasi apakah ada bintang lain yang memiliki sistem keplanetan mirip seperti tata surya kita. Artinya ada yang di pusatnya bintang, kemudian ada planet yang mengitarinya. Dan ternyata kita udah temukan ada ribuan, yang 6100 itu yang sudah dikonfirmasi. Yang masih kandidat masih ada hampir 2 kali lipat. Kemudian misi-misi yang kedepannya akan lebih banyak lagi mencari eksoplanet ini. Nah, jadi dengan AI, kalau kita lihat data yang banyak yang dihasilkan dari pengamatan satelit yang kita letakkan di antariksa, mengamati mencari jejak eksoplanet, datanya banyak dan itu perlu waktu untuk mengolahnya. Sekarang dengan AI, kita bisa membantu menganalisa datanya menjadi lebih cepat, sehingga penemuan eksoplanet akan makin cepat. Kita harapkan penemuan planet yang memang benar-benar mirip seperti bumi akan juga segera ditemukan. AI juga bisa kita gunakan dalam konteks pembicaraan kita untuk melakukan klasifikasi secara cepat. Mendeteksi dengan cepat, mengklasifikasikan dengan cepat, kemudian membuat pemodelan atmosfernya. Jadi AI-nya kita pakai untuk memperkirakan kandungan atmosfernya, nanti ujungnya apakah kandungan atmosfer dan keadaan planetnya mendukung kehidupan. Nanti ketika kita udah bisa mengirim wahana-wahana untuk mempelajari eksoplanet secara langsung, AI ini akan
akan menggerakkan robot-robot yang kalau di exoplanet berarti udah terlalu jauh untuk kita kendalikan dari bumi. Jadi dia akan bergerak sendiri dengan inisiatif sendiri, dikendalikan oleh AI untuk mencari jejak-jejak kehidupan. Menarik sekali. Jadi kalau kita lihat dampaknya apa? Dampaknya kita lihat penemuan exoplanet akan menjadi makin cepat, makin banyak, bertambah jumlahnya dalam waktu cepat. Dan seleksi planet yang layak huni, planet yang habitable, itu akan menjadi lebih efisien dibandingkan kalau dikerjakan oleh manusia secara manual. Nah, peran teknologi yang lain apalagi untuk membantu kita mencari rumah kedua bumi di antariksa sana. Next, kita lihat pada teleskop generasi baru. Jadi teleskop generasi baru ukurannya besar, detektornya makin sensitif, kemampuannya makin mumpuni. Maka kita lihat teleskop baru ini, misalnya ada JWST, James Webb Space Telescope, Nancy Grace Roman, LVOA, kemudian HABEX dan Origin. Ini terutama yang ini terkait dengan pencarian kehidupan. Teleskop ini bisa langsung mengambil spektrum eksoplanet yang nanti kita pelajari spektrumnya, kita lihat jejak-jejaknya, kita mencari kehidupan. Misalnya kalau di salah satunya ya, kalau di atmosfer planetnya menunjukkan keberadaan ozon atau ada keberadaan beberapa molekul penting bagi kehidupan, itu mengindikasikan kemungkinan ada makhluk hidup. Karena kalau tidak ada makhluk hidup, kita tidak bisa menjelaskan kenapa dia bisa berada dalam jumlah yang cukup banyak sehingga bisa kita deteksi. Dan kalaupun dia terjadi secara natural, maka dalam waktu cepat dia akan habis. Jadi kalau misalnya bisa bertahan lama sehingga bisa kita amati, menunjukkan ada proses di sana, proses bagian dari lingkar kehidupan. Kemudian teleskop yang di bumi, yang ukurannya sampai lebih besar dari 30 meter, ini juga mampu untuk mendeteksi eksoplanet kecil. Yang kita temukan sekarang 6.000 itu rata-rata sebagian besar, itu adalah planet-planet raksasa gas. Kenapa yang itu kita temukan pertama kali? Karena dia yang paling mudah diamati. Nah, dengan teleskop baru yang lebih sensitif, maka kita bisa lebih mudah untuk mendeteksi planet-planet yang dulunya tidak bisa kita deteksi karena detektor kita belum terlalu sensitif untuk bisa mendeteksi planet-planet kecil. Jadi dengan teleskop besar, maka eksoplanet kecil itu maksudnya seukuran bumi, itu akan lebih mudah kita deteksi. Kemudian ada teknologi baru yang dipakai, di mana kita bisa menyaring cahaya bintang untuk observasi langsung planet mirip bumi. Artinya gini, kalau bintangnya itu terang, kemudian planetnya seperti bumi, kecil, maka kalau dia jaraknya seperti jarak bumi ke matahari atau lebih dekat, maka planetnya akan tertutup oleh cahaya bintangnya. Nah, teknologi misalnya Starset ini, itu adalah teknologi bagaimana kita mengurangi cahaya bintang supaya planetnya bisa kelihatan. Oke. Kemudian dampaknya apa dari generasi baru teleskop ini? Dampaknya dalam abad ini kita mungkin akan pertama kali melihat dunia mirip bumi dengan atmosfer yang berisi oksigen dan air. Kita cukup optimis dengan teknologi baru, kemudian yang mengolahnya di belakangnya dibantu dengan AI, kita bisa berharap tidak terlalu lama planet-planet seperti bumi yang benar-benar mirip seperti bumi akan segera kita temukan. Oke, jadi sekarang next kita lihat kalau misalnya kita udah menemukan planet yang mirip seperti bumi. Maka kalau ingat tadi slide yang pertama tadi ada quote-nya tadi yang mengatakan bahwa nature-nya dari manusia itu adalah berekspansi keluar.
zaman-zaman tahun atau abad-abad berapa ya, 16, 17, itu kan terjadi ekspansi besar-besaran dari Eropa menuju ke dunia baru Amerika. Maka ketika kita sudah menemukan planet-planet yang ada di luar sana, yang kita bisa pastikan mirip seperti bumi, kita akan menghadapi kasus serupa. Akan ada orang-orang yang gagah berani untuk melakukan perjalanan antar bintang menuju dunia-dunia baru. Melakukan koloni. Koloni dalam arti datang ke tempat baru, kemudian menetap di sana. Nah, tapi tantangannya besar. Kalau kita melakukan koloni, kalau misalnya kita udah punya kandidat, ada banyak bumi-bumi, banyak planet-planet yang mirip seperti bumi. Kemudian kita ingin menuju ke sana, apa aja masalah yang akan kita hadapi, resikonya apa aja. Pertama kita lihat, tantangannya adalah perjalanan antar bintang itu sendiri. Perjalanan antar bintang itu adalah perjalanan yang menempuh jarak yang sangat-sangat jauh. Bintang yang paling dekat dengan matahari punya planet itu jaraknya lebih dari 4 tahun cahaya, sekitar 4,2 tahun cahaya. Artinya kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya butuh waktu 4 tahun. Kalau kecepatan kita hanya 1/100 kecepatan cahaya, berarti 100 kali 4 tahun tadi. Kalau kecepatan kita hanya 100.000 kecepatan cahaya, ya berarti butuh waktu lebih lama. Lebih lama kita di angkasa luar, seperti tadi udah dibahas, kita akan dipapar dengan keadaan yang tidak nyaman bagi makhluk hidup. Jadi dalam perjalanan ini kita akan dipapar dengan keadaan microgravity yang tadi udah disinggung. Bagaimana efeknya terhadap tubuh kita. Kita dipapar dengan keadaan kita mendapatkan radiasi dari antariksa, radiasi sinar kosmik. Kemudian kita berada dalam perjalanan dalam keadaan terkungkung di dalam sebuah pesawat yang butuh waktu mungkin kalau misalnya dengan kecepatan sekarang ya kita butuh waktu beberapa ratus ribu tahun mungkin yang tidak mungkin kita ada di dalam pesawat itu beraktivitas seperti biasa. Maka kita harus berada dalam keadaan cryosleep. Kita tidur dibekukan sampai nanti ketika kita sampai baru kita dibangunkan. Atau kita beraktivitas seperti biasa di dalam pesawat, tapi ya pesawat itu seperti bumi kita. Jadi yang nanti yang akan sampai ke sana adalah cicit kita. Kitanya dalam waktu 50-60 tahun kita akan meninggal di dalam pesawat. Kehidupan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan ini resiko besar. Perjalanan antar bintang itu bukan hal yang remeh. Kemudian kelayakan eksoplanetnya sendiri. Kalau kita memilih eksoplanet yang mirip seperti bumi, mungkin kelayakan ini turun resikonya. Tapi tetap saja tidak akan persis seperti bumi. Kita harus beradaptasi ulang. Adaptasi itu kadang-kadang sangat sulit bagi sebagian orang dan apalagi keadaannya di tempat baru kita harus beradaptasi dengan kekurangan ini itu masalahnya akan besar di sini sampai ke bawah-bawahnya, termasuk kita lihat kelangsungan hidup koloni. Bagaimana kita bertahan kalau kita udah sampai ke planet sana nanti, kita membangun satu struktur masyarakat sosial yang baru. Bagaimana kita berinteraksi di tempat baru, kita bisa lihat ini akan menjadi masalah yang menarik untuk kita bahas. Tapi tentu saja bahasnya panjang. Tapi kelangsungan hidup koloni ini merupakan tantangan tersendiri. Kemudian sumber daya dan infrastruktur. Kalau kita sampai ke tempat baru, kita membangun peradaban baru, kita butuh sumber daya dan infrastruktur yang belum tentu dimiliki oleh planet yang baru tadi.
Kalau kita butuh apa? Kita butuh bangunan, kita butuh semen, kita butuh logam untuk sebagai tulang-tulangnya, kita butuh kayu untuk ini itu. Tapi kalau misalnya ternyata sumber dayanya sangat minim, ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian masalah sosial dan etika. Nah, ini mirip seperti yang saya bilang tadi, ketika zaman orang-orang Eropa berbondong-bondong ke dunia baru, yaitu Amerika Utara. Kita lihat bagaimana penduduk asli Amerika Utara, yang biasa kita sebut Indian, itu bagaimana mereka terpinggirkan. Mereka tanahnya direbut, mereka jadi minoritas di tanah mereka sendiri. Akibat dari orang-orang Eropa yang membawa mereka datang dengan anggapan bahwa mereka membawa peradaban yang lebih tinggi, sehingga tempat baru harus menyesuaikan diri. Ini masalah sosial dan etika ini akan menjadi besar sekali masalah besar bagi koloni-koloni ini. Kemudian waktu dan keberlangsungan. Kita memulai sesuatu yang baru, peradaban itu mulai bergerak, mulai berkembang, makin tinggi. Itu dimulai dengan perkembangan yang sangat-sangat lambat. Kemudian nanti makin cepat, baru makin cepat. Jadi ketika kita mulai sesuatu yang baru, itu butuh waktu yang sangat panjang. Dan belum tentu kita bisa selamat dalam lingkungan peradaban baru yang akan kita bangun tadi. Beda dengan manusia-manusia zaman dulu ya. Mereka hidup dengan sederhana, struktur masyarakatnya sederhana, pemikirannya juga masih sederhana. Tapi bayangkan kalau misalnya manusia dengan pemikiran yang sekarang hidup dalam keadaan sangat-sangat sederhana, mereka akan stres. Dan ini bisa menjadi masalah. Bisa jadi mereka tidak bisa bertahan, peradaban yang akan dibangun di dunia baru itu akan collapse. Oke, next. Jadi sekarang kalau kita lihat, kalau seandainya kita mencari dunia baru, itu dengan bagian dari satu perkembangan yang natural dari manusia berkembang menuju ke angkasa, menuju ke tempat-tempat baru, maka kita bisa berharap salah satu alternatif sejarahnya kira-kira nanti akan seperti ini. Pertama kali kita akan mengkolonisasi bulan. Kemudian langkah berikutnya Mars. Tapi bulan ini bukan koloni yang sebenarnya. Bulan ini hanya sekedar batu loncatan kita. Karena siapa yang mau tinggal di bulan yang tidak ada atmosfer, tidak ada medan magnetnya yang melindungi dari radiasi antariksa, kemudian gaya gravitasinya rendah, kita harus selalu berada di dalam, repot. Tapi kalau di Mars, dengan apa yang kita sebut sebagai terraforming, kita bisa melakukan engineering terhadap planet Mars sehingga nanti mirip seperti bumi. Kita bisa beraktivitas di luar ruangan tanpa harus memakai baju astronot. Kemudian sabu asteroid kita mulai koloni, kemudian bulan-bulan yang ada di planet-planet raksasa, kemudian koloni-koloni ini akan berkembang terpisah dari bumi sampai ujungnya sekitar tahun 3500 dan seterusnya kita baru sampai ke tahap mengkolonisasi planet-planet yang ada di luar tata surya kita. Nah, jadi sekarang di bagian-bagian akhir ini, next kita lihat peran bulan dan Mars ini sangat penting. Bulan sebagai tempat pijakan dan tempat kita berlatih. Kalau ada masalah, kita bisa kirim bantuan dari bumi hanya dalam 1 hari 2 hari sampai. Tapi kalau kita langsung ke Mars, itu nanti kalau misalnya kita terima kabar, halo kami butuh bantuan. Kalau Mars sedang pada jarak terjauh, pesan itu sampai ke kita dalam waktu 20 menit, 30 menit. Kemudian kita jawab, ada apa? Pesan kita sampai dalam waktu 20 menit, 30 menit.
Padahal pas dia bilang, halo minta tolong, itu dia sudah hampir mati. Dia harus menunggu waktu 1 jam untuk dapat balasan. Jadi kalau perlu bantuan, kita bisa kirim bantuan, tapi bantuan akan sampai dalam waktu beberapa bulan. Nah ini sulit untuk kita koloni dengan cara seperti ini, di mana kita masih berhubungan dengan bumi, maka bulan menjadi tempat kita berlatih. Jadi bulan ini akan menjadi pemukiman pertama yang jaraknya dekat dan logistiknya mudah. Cepat kita bisa berikan bantuan, cepat kita mengirim logistik, dan dia akan berfungsi sebagai pos depan dan laboratorium untuk menguji teknologi habitat di luar bumi. Ada masalah, kita kirim bantuan dari bumi, 1 hari sampai. Nanti kalau kita udah teknologinya teruji, baru kita mulai melakukan koloni yang sebenarnya, yaitu yang pertama pada Mars. Baru ke planet-planet yang lain, baru nanti keluar tata surya kita. Oke, next. Jadi dari eksplorasi ini, apa pelajaran yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran dari eksplorasi seperti ini? Eksplorasi luar angkasa ini bukan hanya sekedar kita melarikan diri dari bumi setelah kita rusak. Kita rusak lingkungannya, menghasilkan lingkungan yang rusak, global warming dan lain-lain. Terus bumi mulai tidak nyaman, ya udah kita cari koloni di luar. Sebenarnya bukan hanya itu. Tapi eksplorasi angkasa luar ini itu cermin untuk memahami dan menjaga bumi kita. Ketika kita mengekspor, kita mempelajari dan lain-lain, kita belajar efisiensi, daur ulang dan manajemen sumber daya dan habitat luar angkasa. Kemudian kita sadar setelah kita bandingkan dengan berbagai macam lokasi di planet-planet yang kita kenal, kita sadar ternyata bumi itu unik dan mungkin bumi ini tidak tergantikan. Ada teori namanya rare earth, bumi yang sangat langka. Karena ada yang berteori bahwa planet yang seperti bumi ini sangat langka dalam alam semesta. Kebetulan aja kita tumbuh di bumi. Di tempat lain tidak ada yang seperti itu. Kemudian planet lain memberi peringatan tentang konsekuensi perubahan iklim ekstrim. Dan planet lain, kemudian ketika kita mempelajari tadi, kita gunakan satelit, mengamati, mendeteksi dan lain-lain. Satelit ini juga akan membantu kita menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita. Jadi ketika kita melihat keluar, kita meneliti keluar, kita mengeksplorasi keluar, kita melakukan hal yang sama ke dalam. Jadi dengan mengeksplorasi kosmos ini, kita justru lebih menghargai, dalam tanda kutip, kapal luar angkasa kita sendiri, yaitu bumi. Di mana kita seperti di dalam kapal bumi kita, anggap aja seperti kapal yang bergerak secara perlahan, yang geraknya sekarang itu adalah mengitari matahari kita. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat next, saya ingin menunjukkan bahwa sekarang kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kalau melihat bintang, gitu, tunjuk sebuah bintang, maka kemungkinan besar bintang yang Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman tuju, itu kemungkinan besar adalah bintang yang punya planet. Jadi planet itu ternyata lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Lebih dari separuh bintang punya planet. Dan bintang yang punya planet biasanya punya planet lebih dari 1. Ini saya kutip dari, kalau ada yang pernah nonton 2001 Space Odyssey, ada satu eksklamasi yang sangat terkenal, "My God, it's full of stars and planet." Kalau di filmnya, "My God, it's full of stars." Jadi ketika astronotnya keluar dari pesawat, dia melihat bintang-bintang yang bertabur sangat banyak, dia bilang, "Ya Tuhan, ada begitu banyak bintang-bintang." Kalau sekarang kita bisa katakan, "Ya Tuhan, banyak sekali bintang-bintang dan planet-planet." Nah, sebagai slide terakhir, next, saya ingin menunjukkan kekaguman kita ketika kita melihat langit mendekatkan kita dengan pencipta, kita melihat bintang-bintang. Saya ingin meng-quote sebuah kalimat dari Carl Sagan.
setiap bintang yang kita lihat di langit mungkin adalah matahari bagi seseorang yang ada di sana. Jadi artinya matahari itu adalah sumber dari sumber kehidupan di bumi. Jadi kalau kita melihat ada bintang di langit, kita lihat tadi tunjuk sebuah bintang. Kalau kita lihat bintang di langit, mungkin bintang yang kita lihat itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan seseorang yang tinggal di planet yang berada di bintang tersebut, yang menunjukkan adanya berlimpahnya kehidupan yang ada di dalam alam semesta kita. Oke, ini bagian terakhir dari slide saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Tepuk tangan teman-teman. Ini mind blowing banget nggak sih? Saya juga akan buka dengan Carl Sagan. There is somewhere something is waiting to be found. Something incredible is waiting to be found. Saya mau bertanya karena saya sejak kecil sudah mau bagaimana menjadi astronot. Apakah ada syaratnya atau boleh bawa benda pribadi atau mungkin perlu pengalaman?